Cobain iki anggurnya enak, soju iki, mantap gitu. Cobain mbok oplos mbek iki ya. Aduh gitu ya. Apalagi pas dingin. Nah ini gimana nih? Dari siapa dulu nih? Kok Pak Dario dari cowok-cowok ya, siapa tahu. Pak Dario peminum juga nggak? Jangan aja. Jago minum juga nggak Pak? Minum air putih. Halo sobat-sobat Inlight Faith Zone dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan kita semua di sini dan hari ini karena kita ada di video Faith Zone gitu ya, kita bakal ngobrol banyak hal. Khususnya hari ini kita lanjutin lagi tentang kriteria penatua. Hopefully rekan-rekan semua terberkati, dan kalau terberkati jangan lupa di subscribe ya. Ada tombol subscribe-nya, di subscribe, cetet, terus di like, di komen, bahkan tolong dong nanti Panatan ditambahin bedaknya. Atau misalnya apapun juga boleh. Pak Dario gantiin OJ saja jadi moderator, gak apa-apa, dengan sukarela. Atau materinya ditambahin lagi dong. Iya. Silakan ya. Mari kita ganti posisinya. Oke, jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa share-nya itu ya. Oke, hari ini kita akan lanjut lagi dengan kriteria penatua yang semakin seru. Karena ini salah satu favorit saya nih, yang kriteria yang satu ini. Yaitu kriteria yang selanjutnya ini bukan peminum. Kita masih ya, bintang tamunya masih sama gitu ya. Ada Pak Dario, ada Ko Onil, kemudian ada juga Bu Priscilla dan juga Panatan. Jadi kita bakal ngobrol lagi dengan 4 orang ini. Teman-teman bisa kasih juga, mungkin ada input-input, nanti komen aja ya langsung di bawah sini ya. Oke, kriteria selanjutnya ini soal bukan peminum nih. Sebagai orang yang suka minum, Jangan tambah sendiri, bukan peminum tetapi pemabuk. iya. Ini dia. Ini yang langsung mau kutanyakan. Karena sebagai warga peminum. Warga peminum. Siapa yang tukang minum ini? Iya, siapa tukang minum sini? Orang Kupang kan biasanya suka mabuk. Itu dia. Minum apa sapi? Apa Sopi ya? Iya, udah Nah, darah itu kan. peminumnya. Walaupun udah sampai sini sebenarnya baru aku jago minum. Tapi nggak sampai mabuk sih. Cuman ini kan sini bukan peminum. Nah, bukan peminum gimana nih? Soalnya kurasa anak muda sekarang yang 30 something gitu ya, pasti minimal ya. Cobain iki anggurnya enak, soju iki, mantap gitu. Cobain mbok oplos mbek iki ya. Aduh gitu ya. Apalagi pas dingin. Nah ini gimana nih? Dari siapa dulu nih? Kok Onil, Pak Dario dari cowok-cowok ya, siapa tahu. Pak Dario peminum juga nggak? Jangan aja. Jago minum juga nggak Pak? Minum air putih. Susah bawainnya kalau Susah. Enggak relate ntar. Ayo biasa minum dulu. Yang bisa minum dulu. Aku jarang. Kok Onil jarang. Pak Dario ini beneran sungguhan. Nggak bisa minum saya. Oh nggak bisa minum. Minum air putih bisa, tapi kalau yang beralkohol kurang mampu sebab mukanya gampang merah. Jadi nanti diketawain orang jadi. Kalau misalnya di kemanten baru minum 1 gelas 2 gelas mukanya sudah merah semua, jadi malu. Oh jadi mendingan gak usah. Mending nggak oke. usah minum. Di sini ternyata bukan peminum. Kita coba di sini. Gimana Bu Priscilla? Enggak juga. Mati aku. Jangan kan minum kopi aja nggak bisa. Oh kopi nggak Waduh. bisa. Oh kalau Panatan aku tahu. Sama. Apa? Sama nggak mau minum. Minum kopi kan? Ayo. Nah, itu dari Panatan. Coba dari peminum deh yang di sisi sana. Gimana Pak? Mungkin habitnya ya. Yang ditekankan dengan kebiasaannya, lalu kecanduannya. Ya. Kalau tidak bisa minum tidak bisa gitu ya. Tidak Walaupun di sini Paulus menekankan adalah anggur. Ya. Kenapa anggur? Karena yang memabukkan kan. Jadi bukan anggurnya, tapi mabuknya itu loh ya. Jadi ketika sampai kita minum sampai tidak sadar, itulah yang sebenarnya ditentang oleh firman Tuhan. Karena pada ketidaksadaran itu kita bisa melakukan apapun.
dan bisa dilakukan apapun. Ya, saya kira itu jadi yang nggak benar, sehingga saya nggak pernah mabuk sih ya. Ya aku Karena orang mabuk itu katanya enak sekali karena semua ingatan semuanya tuh lepas itu ya. Nah, saya kalau pernah beberapa kali ya, 2 atau 3 kali disuntik bius, mau dioperasi gitu ya. Jadi Pak Nathan, habis ini saya dokter yang bius ya, oke. Sebentar kan saya masukkan suntik ini, alamatnya mana? Oh, rumah saya di Parang, udah les tidur ya. Begitu saya les tidur tuh saya rasakan enaknya bukan main. Nah, kemungkinan mabuk itu ya rasanya begitu kali ya. Tidur pulas enak ya kan, kalau lalu ngigo apapun, bicara apapun ya. Nah, ketidaksadaran itu yang ditentang oleh firman Tuhan. Oh, oke. Iya, itu Kita mesti ngundang orang pemabuk mestinya ya. aku punya cerita ini. Aku punya cerita. Oh ya. Tapi nggak tahu ya. Saya pikir kamu sendiri sungkan buka lah. Karena ini Bukalah dirimu spesial apa untuk- adanya bahwa aku pemabuk. Kacau ini. Gitu. Bapaknya nggak pernah. Ibunya yang pemabuk. Aku mabuk pernah, tapi dulu banget waktu pemuda. Tapi sekarang Iya. maksudnya Tapi karena terus minum juga. minum. Tapi bukan kebiasaan, tapi cuma Yes. sekali 2 kali atau 3 kali gitu. Sama teman-teman juga gitu. Tapi Ini dulu hanya banget sih. moderatornya ini yang mabukkan ini. Kayaknya Makanya Ojes itu kalau kita Iya. nggak pernah mabuk ternyata ujungnya mabuk. Kita Dia disclaimer lucu. dulu ya. Aku minum suka, ketergantungan enggak. Tapi ini menarik. Aku menggarisbawahi begini. Aku nggak tahu ya, nanti abis ini disambung ya. Aku pernah secara jujurly di Surabaya, aku pernah memasuki satu klub. Klub yang sudah tutup dan ganti nama. Gitu ya. Jadi aku masuk ke sana dengan teman SMA begitu ya. Tujuannya bukan buat mabuk-mabukan, tapi aku mau pergi lihat kayak apa sih di dalam situ. Suasana dalamnya. Suasananya. Ya. Dan percayalah di sana itu orang-orang sepertinya apa adanya. Nah ini yang kita garis bawah, apa adanya tuh benar-benar lepas, ketawa bahagia, loncat-loncat, sambil pegang botol seneng-seneng nyanyi-nyanyi itu sepertinya mereka sangat bahagia. Iya, Mereka melampiaskan itu. Aku nggak seperti itu, makanya aku bisa tak liatin satu-satu gitu. Nyanyi, ketika ada nyanyi pun bukan lagu yang ajeb-ajeb ya, tapi nyanyi hanya orangnya nyanyi di depan, itu tuh semuanya bisa kayak ada kebersamaan di situ dan ada kehangatan. Aku menangkap kehangatan yang kurasa tidak dirasakan di dunia luar sana. Iya. Ketika mereka hidup dan keseharian. Nah itulah yang kurasa, gak tau nanti bisa ditimpali ya, malah perlu ditimpali. Itu yang mereka kosong di situ. Sehingga mereka dapatnya itu di sana. Jadi setelah itu selesai mabuk itu yang itu dia kata Pak Nathan. Aku minum memang anget. Tapi itu kan bisa bikin kita tidur. Bisa bikin tidur. Jadi biasa kalau nggak bisa tidur, minum itu 1 sloki aja, nggak sampai mabuk, tapi menghangatkan, menenangkan, bisa tidur. Nah mereka tuh bisa minum sampai banyak, sampai bisa nggak sadar itu satu kesenangan. Aku bisa lihat mereka kayak bahagia pol di sana. Pol kayak jadi orang yang tidak tertekan. Sebelumnya bukan orang. Bisa jadi. Kan di pekerjaan kayak robot kan, kerja. Lepas penderitaan maksudnya. Nah, ini gimana nih menimpali ini? Mungkin jadi catatan aja buat soal peminum ini. Kenapa akhirnya gimana dari sisi Bapak Ibu? Ini kan bukan peminum kan, melihat dan memaknai ada kebebasan dan kesenangan yang aku rasa itulah kenapa anak-anak muda sekarang banyak melakukan itu. Kalau saya lihat dari penjelasannya Onil tadi sama Jessica bahwa ada kebersamaan. Jadi bersama-sama, bukan personal kan ya berarti. Jadi iya. aktivitas yang dilakukan sekelompok orang. Jadi tidak mungkin kita mabuk sendiri di rumah kemudian kita minum mabuk sendiri kan biasanya Kurang seru. nggak terjadi ya. Jarang. Biasanya terjadi karena kebersamaan ya. Bisa Tapi ada diterima juga enggak? kan, ada juga Pak Des. Ketika orang itu Stres. stres, orang apa dia minum Ya, udah itu mabuk sendiri. itu ya. kan Ya. bukan awalan, itu sudah mendekati, sudah akhiran. Awalannya kan Ya. biasanya gitu, bersama teman-teman, lalu pertama kali diajak Akhirnya jadi kemana, kebiasaan, minum kebiasaan, mabuk sendiri, ya. itu sudah Akhiran. tingkat lanjut. Kalau sudah bisa mabuk sendiri itu tingkat lanjut. Tapi ada awalnya itu kan kebersamaan. Jadi kebersamaan yang kemudian menjadi ketergantungan, adiktif ya. Yes. Kalau pengalaman saya itu bukan minum alkohol tapi judi. Nah itu
kan sama-sama disebut mabuk juga. Ada istilahnya lagu dangdut mabuk judi itu kan ya. Nah, kalau judi ini memang juga bisa memabukkan. Karena lingkungan saya ini dulu, baik saya waktu masih kecil di kampung, saya dulu kan tinggal di kampung. Itu rata-rata orang ngitung nomor itu bisa panjang loh. Jadi ini dari A ke titik B ditarik, digini-gini kan. Dan mereka itu kemudian berdiskusi. Di kampung saya itu, papa saya misalnya waktu di rumah dengan tetangganya, dengan siapa-siapa itu berdiskusi. Waduh, asik sekali loh diskusi itu. Kalau bahasanya itu macam-macam, wong namanya judi ya. Iya. Dulu kan ada podcast, ada SDSB, lalu ada istilahnya balap kuda Singapura Malaysia. Nah itu kan kemudian ada istilahnya Tasyaw, ada ganjil ganep. Nah itu juga memabukkan itu. Dan kalau di Kapasan itu malah lucu. Bisa juga misalnya kalau sudah sepi-sepi itu kalau orang berkumpul ada sepeda motor lewat, misalnya saya dengan Onil, ayo burine sepeda motor itu ganjil apa ganep, itu bisa jadi taruhan loh. Iya. Jadi sepeda motor Plat yang nomornya lewat itu itu ya, plat nomornya plat nomor, iya. paling ekornya akhirnya itu Iya, iya. ganjil apa ganep piro gombanan, nganggur-nganggur bisa gitu loh. Nah itu kan juga satu bentuk judi ya. Jadi dalam artian kita sebagai seorang penatua dalam lingkungannya seperti itu, kita ini harus punya keterampilan untuk apa? Untuk memilah dan kemudian memilih. Kan itu harus dipilah-pilah. Jadi lingkungan yang ini dipilah-pilah, kemudian juga harus dipilih. Dipilih yang mana? Dipilih yang, ya makanya yang cocok, yang sesuai dengan Aku pilih ganjil. Bukan yang dipilih Nomor ganjil atau nomor ganjil? atau rasionya bukan, tapi dipilih dengan kriteria tadi bahwa kita seorang penatua itu harus bijaksana, harus sopan, harus suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Lalu kalau kita ini kemudian milih ikut tasyaw gitu ya apa cocok. Kemudian di lingkungan misalnya kita jadi penatua, oh iya itu memang wongnya api, tapi seneng tasyaw itu. Nah, itu kan juga kemudian menjadi rekod catatan yang Suara tokek juga bisa. Nah, iya. Ganjil genap. ganjil genap. Padahal itu Iya udah. mereka Kan tuh bisa iya, ganjil genap. mereka tuh kalau dijadikan guru matematika pinter loh. Oh, pintar. Iya kan? Iya. Gitu ya. Sayangnya nggak ada yang jadikan guru, akhirnya ya main togel terus gitu ya. Oke, Itu bisa nebak, kalau yang cocok itu bisa namanya istilahnya Shiki. Shiki itu 4 angka cocok. 4 angka cocok itu kalau 2.500 dapat 1 juta. 25.000 dapat 10 juta. Udah, jangan terus kenapa dikira kita ngajari pada Habis ini aku coba pergi cari tahu. Konten iklan di sini untuk nanti ada yang denger langsung 4 angka sungguhan. Wah ini siapa Pak Dario ini. jadi Ya, kan itu karena iklan memang togel. lingkungan di Kapasan itu memang banyak yang suka judi. Jadi saya kan melihat, tapi kan kita Intinya harus tuh, belajar untuk apa? iya, Memilah dan memilih kan. Kecanduan. Iya. Jadi memang kalau sudah jadi pemabuk itu baik dalam rangka bareng-bareng tadi yang sudah habit ataupun di rumah sendiri. Ya. Sudah tidak mikir bahwa wine itu merusak liver atau merusak kesehatan, nggak peduli, tapi karena dia nikmat. Ketika kenikmatan itu dialami dengan over, ya itu saya kira sudah bukan lagi kenikmatan. Ya. Oke. Gimana? Yang Kalau lain? kalau peminum itu Phoebe. dikorelasikan dengan sekarang gadget itu berrelasi enggak ya Pak ya? Berkorelasi enggak? Betul. Kan orang kecanduan ini Pak dengan Iya. gadget. Ya kalau dikatakan dengan kita ambil kecanduannya bisa ya. Bisa. Iya, Sangat bisa. bisa. Tadi Pak Dario juga ngomong kira-kira kalau pornografi bisa nggak? Bisa kan? Iya, Gadget, berarti pornografi. segala kecanduan, Jadi anggur ya. ini mungkin boleh dimaknai lebih luas ya. Yes. Ya. Nah, Terhadap kalau kenikmatan ini, itu. saya minum kopi ganti air putih. Bapak kan nggak bisa tuh 1 hari harus minum kopi kan? Nah, Ih. minum anggur berarti. Oh, Bukan peminum berarti. Tidak bisa tanpa americano. Seruput dulu kopinya. ini serangan maut ya. Iya berarti kecanduannya Masalahnya itu. kopi tidak memabukkan, jadi nggak apa-apa gitu kan. Tapi membuat candu nggak? Loh, senang. Tapi tidak mabuk kan. Yang tidak boleh kan jangan sampai mabuk. Iya. Mabuk kopi. Mabuk Belum pernah kopi. juga. Ya. Ya mungkin Ya, berarti kita memaknai bukan peminum. Itu adalah dari kecanduannya ya. Yes. Ya. Bukan saja minum tapi kebiasaan apapun yang kita tidak bisa stop.
itu tidak bisa jadi teladan sebagai penatua. Mungkin gitu setuju Pak Ibu moderator? Setuju. Canduannya oke. Saya nggak candu kok Bapak Ibu. Disclaimer dulu. Konil mungkin mau tambahin dari sisi kekosongan itu. Kosongan. Aku ngambil dari sisi mana ya? Jadi Blank spot itu ya Pak Deru iya. ya. Kekosongan itu ya kan. Kita punya blank spot. Blank spot. Iya. Baru ingat ya istilah itu blank spot bahwa dalam Iya. hidup ini kita bisa mengalami satu kekosongan lonely gitu ya. Lah itu bisa diisi apapun yang sangat membahayakan. Nah itu mengingatkan Iya. Pak Nathan waktu membuat pelita hati yang judulnya Cermin. Iya. Oh Iya. iya betul. Betul ya? Iya, Waktu iya, itu iya. Anda cermin itu kalau Iya, tidak salah. iya. Bercermin, kita kan tidak bisa melihat punggung kita. Iya. 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 Ya. Oke. Ada tambahan kok? Mungkin kalau aku ngelihatnya peminum itu ya tadi aku setuju sama Pak Nathan, itu ada unsur kecanduan sama unsur kenikmatan ya. Mungkin aku bilangnya pleasure ya. Jadi nikmat itu, jadi kalau bukan peminum ini mungkin aku maknanya begini. Kalau kita posisikan diri kita sebagai pemabuk ya, kita tuh minum anggur tuh kan nikmat, tapi kita masukin ke diri kita kan, serok gitu kan. Yes. Nikmat buatku, nikmat buatku, nikmat buatku, nikmat buatku sampai akhirnya mabuk kan. Jadi kenikmatan yang terus menerus secara berlimpah dimasukkan ke dalam diri kita gitu. Nah nanti akhirnya dia punya satu pola di hati di mana waktu dia mungkin berpelayanan atau menjadi penatua, dia akan melihat pelayanan itu sebagai satu kenikmatan buat dirinya. Jadi bukan buat serving others gitu. Ini saya kutip satu artikel servant leader dari Desiring God ya. Jadi di sini ditulis kan penatua itu kan servant leader ya. Kita kan Jesus is a servant leader kan. Jadi pemimpin yang juga pembantu pelayan gitu kan. Ya, pemimpin yang melayani gitu kan. Ya, pemimpin juga, pembantu juga iya gitu. Nah, itu Yesus kan. Posisinya servant leader. Nah, ini di sini satu kategori ciri-ciri servant leader adalah di poin 2 ya. 5 marks of servant leader. So, servant leader sacrificially berkorban, seeks the highest joy of those he serve. Jadi mencari pleasure, kenikmatan untuk orang lain gitu. Untuk kenikmatan orang lain, pleasure-nya orang lain for the joy of others gitu. Sedangkan minum itu punya satu sifat, dia kenikmatan tuh buat aku. Yo buat tak bagiin aku. tuh anggurnya nih. Iya. Bagiin. Kan itu bagi. Kalau bagi-bagi kan, tapi kan dia mesti mabok sampai dia nggak punya batasan kan. Nah, dia sampai nggak punya batasan untuk pleasure itu begitu banyaknya harus masuk ke dia gitu. Nah dengan hati yang seperti ini, dia tuh sebetulnya bisa melayani sebagai penatua dan aktivis, tapi dengan pola bahwa dia mencari kenikmatan buat dirinya. Nah cuman kenikmatan di pelayanan itu kan bentuknya nggak mabuk. Ya. Secara hati itu kenikmatan itu bentuknya bisa aja dia pengen dapat spotlight gitu. Misalnya dia pengen melayani tapi kelihatan dia paling berjasa, itu kan kayak kenikmatan sebenarnya. Itu bisa tertransfer sejauh itu. Justru di pemabuk itu nikmatnya ya pas mabuk kan. Iya, pleasure-nya buat aku. Sebelum mabuk dia tidak akan nikmat. Iya. Ya, berarti salah memahami, mengenal konsep kenikmatan dalam dirinya itu apa. Iya. Betul. Ketika kenikmatan itu dalam pengertian saya tidak sadar, itu nggak boleh. Betul. Termasuk tadi kalau gadget ya, saya main terus saya kan nggak sadar itu ya. Iya. Itu juga sebenarnya nggak benar. Nah gadget juga ini kan nikmat ya. Ya. Buat aku kan, tak buka lagi, main game, nikmat buat aku gitu, nikmat. Nah ini mentalitas nikmat buat aku ini begitu masuk ke pelayanan. Nah kita kan cari nikmat di pelayanan buat aku, tapi bukan serving others. Itu yang jadi pola yang jadi toksik di Termasuk dalam yang tadi Pak Daryl pelayanan. bicara tentang pornografi kan. Iya, Iya, itu juga sama. bahwa kenikmatan itu yang paling bahaya adalah kemudian mengikat. Kalau saya nggak buka, kalau saya nggak lihat, kalau saya nggak minum, nggak bisa itu. Jadi ketika sudah jadi ikatan, itu yang saya sudah mengabaikan segala kebenaran. Ya. Kalau yang sudah terikat demikian, lalu terjebak dalam istilahnya itu crab mentality. Iya. Ya. Ya. Pak Nathan mungkin pernah menjelaskan itu crab mentality, bahwa kalau kepiting itu ditaruh di dalam sebuah keranjang, dia tidak mungkin kabur. Karena apa? Karena begitu yang satu naik pasti diambil sama temannya ke bawah lagi. Naik yang lagi ke bawah lagi. Kalau istilahnya dalam bahasa kerennya itu Pak Sis dulu itu loh ngomong, senang melihat orang susah dan susah melihat orang lain senang. Itu pernah idiomnya Pak Sis itu yang mempopulerkan, saya masih ingat itu, bahwa susah melihat orang senang, lihat orang susah. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah sama-sama mabuk, lalu dia bertobat, kita ini menjadi wah kon kok tobat wis ojo tobat wis
rusak bareng kan selalu begitu tuh. Nah itu kan bisa karena ingin diartikan lepas sebagai, juga kan. Nah, Naik juga sih. Nggak akan naik, nggak akan lepas-lepas. Lek iso podo-podo ndek bae kan jadi alur pola pikirnya kemudian secara tidak sadar menjadi demikian, menjadi trap mentality. Saya juga. Boleh nggak kalau misalnya gini, orang ini dipilih jadi bakal calon penatua misalnya, terus waktu dikunjungi dia bilang, aduh saya mau deh gitu, tapi saya ini pemabuk, tapi saya mau belajar untuk gak mabuk nih, ya melalui kepenatuan ini. Gimana tuh kira-kira? Kalau dari sisinya Pak Nathan, Pak Dario, Bu Priskila mungkin ya, mereka bertiga yang pernah kalau ada seperti itu. Bukan di kemajelisan, pelayanan dulu di komisi, di panitia dulu. Jadi kita melihat kesungguhan artinya. Tapi sebab kalau kemudian masuk ke pelayanan yang kemajelisan, ini kan juga menyangkut korps. Oke. Ya, pertobatan dari kebiasaan. Kalau saya ya melihat ya, yang sudah jadi habit ya, yang sudah jadi kecanduan luar biasa, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya mengatakan saya bertobat itu bagi saya belum percaya kalau dia bertobat, kecuali betul-betul sifatnya drastis. Ya, seperti ada halilintar yang menyambar dia, tek langsung putus. Baru bisa ya, kayak perokok ya. Ya perokok kan itu udah ngandu terus nggak bisa, nggak udah dikasih tahu nih kanker paru-paru apapun tetap nggak mempan kan. Ya. Lalu tiba-tiba dia melihat cucunya yang baru 4 tahun merokok, kaget dia. Lalu saat itu dia angkat cucunya bilang, engkong sekarang bertobat dari dia. Tek langsung hari itu pula sama sekali tidak merokok. Nah, pertobatan yang drastis itu saya percaya. Tapi kalau proses nanti ini 10 batang jadi 9 ya. Oh ini 10 botol jadi 9 botol sampai nanti 1 botol habis terakhir ya 10 botol lagi. Ya kan karena itu ya. Jadi kalau demikian ya jangan dulu lah jadi penatua. Ya. Oke. Kan kita kan tidak bisa menolerir ya bahwa penatua enggak apa-apalah jatuh sekali lah. Besok jatuh sekali. Jatuh sekali jadi kebiasaan kan enggak jatuh itu. Ya. Oke. Jadi ini kita disclaimer dulu ya, bukan berarti kita menyatakan satu kebenaran di sini. Berarti itu mematahkan panggilan kita untuk jadi penatua. Tapi sebenarnya ini mari kita lihat ini sebagai satu titik awal pertobatan kita. Mungkin panggilan itu ada jadi penatua, tapi sadari dulu nih pertobatan yang harus kita jalani dulu nih bersama dengan Tuhan. Baru pelan-pelan kita ke arah sana gitu ya. Jadi ini soal bukan peminum gitu ya. Semoga udah clear. Kita pahaminya adalah segala sesuatu yang saya kecanduan. Yes. Iya. Itu saya Kecanduan. tidak patut ya kalau jadi teladan sebagai penatua. Kalau misalnya dibilang bukan perokok boleh nggak? Penatua bukan peminum, bukan perokok gitu. Kalau dia perokok kan juga kenikmatan kan? Atau dia kecanduan merokok gitu. Kira-kira gimana? Kalau nikmatinya kan boleh, kecanduannya nggak boleh kan? Setuju nggak? Berat ini kalau ini berat soalnya. Karena rokok itu kan juga ini nikmat ya. Iya. Nikmat tapi nikmat biasa atau dia benar-benar kecanduan kan sama juga dengan. Terus ngapain juga dia ngerokok kan kalau ngapain juga ngerokok kan? Melepas apa nih? Melepas sesuatu stres tapi nggak lepas ke Tuhan, tapi dia lepasnya ke. Iya. Apalagi kalau pendeta yang ngerokok kan? Iya. Tapi jadi pusing lagi. Untuk generasi pendeta-pendeta yang ditabiskan di atas tahun 2010 sepertinya sudah tidak ada yang merokok sepertinya loh ya di lingkungan GKI apa masih ada? Masih banyak. Belum tahu ya. Oh, banyak ya. Kamu nggak bisa buka di sini ya udah gitu. Merokok sih nggak masalah. Kurang jauh. Oh iya. Merokok nggak masalah. Kalau yang generasi lama-lama itu ada yang memang banyak yang perokok berat, tapi kalau yang di sini kok dulu ada saya tidak sebutkan mana namanya ya pendeta XYZ waktu konven di Sulung jadi tuan rumah dia ngerokok. Lalu ditegur sama penatua, Pak, jangan ngerokok. Waktu itu dia ngambil pisang mau makan,
pisangnya dibuat saya enggak makan pisang. Merokoknya diteruskan. Nah itu kok saya sekarang sudah enggak melihat ya hal-hal di situ Panatan di banyak konven itu pengalaman ya. ini Panatan. Pendeta perokok ini. Aku nggak cerita lah. Jadi karena rokok itu kan sudah biasa sih ya dari SMP, SMA ya. Jadi sekarang kita juga melihat siapapun ya bahkan calon-calon pendeta pun sudah merokok biasa nggak apa-apa. Banyak. Karena memang GKI itu kan tidak melarang merokok. Ya, jadi ya boleh ya. Ini disclaimer Karena kita. prinsipnya dikatakan bahwa merokok itu kan tidak dikaitkan dengan dosa kan. Ini kita disclaimer kita lagi membicarakan Kebiasaannya konsep, ya. konsep di gereja kita ya. Iya. GKI Kebiasaan, khususnya. Kita iya. nggak tahu yang Iya. di tempat lain cuma di Jadi kan sinode kebiasaannya yang kita itu kecanduan kebiasaannya itu yang jadi tekanan kan ya. Termasuk dengan tadi game, pornografi, merokok, kebiasaannya tuh sama ya. Dan jangan menganggap bahwa yang tidak merokok tuh lebih suci daripada yang merokok kan ya. Jadi dosa itu tidak ada hubungannya dengan merokok kan tidak ngerokok. Tapi kita berani mengatakan bahwa rokok itu adalah ya ditentang dalam dunia kesehatan karena menyebabkan kanker. Dan sudah dibuktikan ya dengan berarti rokok kaitannya dengan apa? Kesehatan. Kalau saya sebagai penatua tidak bisa menjaga kesehatan yang Tuhan berikan, malah meracuni ya tubuh saya, itu yang sebenarnya tidak bisa jadi contoh. Kan, Bukan saya gitu kan. juga Pak, keluarga juga kena. Orang lain yang sekeliling dia kan juga kena. Loh, iya, tapi kalau saya sendiri pun nggak bisa, ya sudah. Ya. Ya. Jadi kalau saya sengaja ngerokok, segera minum, sakit, kalau mau konsekuensi, nggak usah minta kesembuhan daripada Tuhan, tapi mensyukuri bahwa apa yang saya lakukan ternyata begini, Tuhan terima kasih. Ya. Nah di sini saya dapat contoh yang luar biasa dari pendeta besar GKI itu ya, Pak Kuntadi itu kan perokok berat ya kan, dan ketika dia tahu di usia lanjut terserang kanker paru-paru dan ganas itu ya, dia tidak mau berobat dan tidak mau dibawa ke dokter walaupun anak-anaknya dokter atau menantunya dokter. Enggak, kenapa? Karena saya menang ini konsekuensi saya. Ya. Saya hanya menyanyikan hidup saya kepada Tuhan. Wah, itu orang yang konsekuensi ya. Jangan sampai melakukan itu kemudian minta penyembuhan ilahi. Ya konyol kan? Kan sesuatu yang aneh ya. Tapi kalau itu jadi penatua sebetulnya kebiasaan yang merusak itulah yang dilakukan ya. Kita sekarang bersempit ya nih kayak sulung ya. Ya. Diterima nggak bisa perokok? terima. Perokok nggak ya Pak? Ya. Kita tanya penatua jangan nambah tua nih. Oh iya. Sejak saya tahun 88 sampai sekarang sebagai penatua saya tahu penatua yang ngerokok itu cuma satu orang. Yang lain enggak. Itu pun dia enggak vulgar ngerokok loh. Cuman kadang-kadang karena dia ngerokok. Yang lain saya enggak pernah lihat. Itu untuk skup sulung loh. Ya. Tapi saya bersyukur sekali ya seluruh jemaat sulung ya tidak ada yang ngerokok satupun. Di gereja. Waktu kebaktian. Sampai mau aku masa. Loh iya, Baru mau tepuk ada kan tangan, waktu kebaktian. Baru mau tepuk Iya, tangan Pak nggak jadi. Nathan. Statement saya benar enggak? Selama saya jadi penatua dengan skup yang panjang ini, saya enggak menemui penatua sulung yang ngerokok loh kecuali satu. Ya saya enggak usah sebutkan Siapa? namanya satu, tapi enggak ada loh. Saya lihat yang orang itu punya kebiasaan ngerokok enggak. Ketara tuh dari baunya, dari bentuk kukunya dan sebagainya. Orang perokok enggak perokok kan ketahuan. Udah ngorek aja. Korek api itu bukan kelihatan nanti perokok enggak. Iya. Oh, cara itunya. Oke. Ya, jadi intinya kembali kepada kesimpulan. Kesimpulannya berarti ini peminum ini bukan peminum, kita tarik skupnya sedikit, bukan yang candu gitu ya. Candu ini ketagihan sampai nggak bisa kalau nggak ada itu gitu ya. Jadi harapannya ini juga proses gitu ya sebagai anak Tuhan. Candunya sama Tuhan aja gitu, jangan sama yang Candu lain. sama gitu. Tuhan, mantap. Candu sama Tuhan gitu ya. Oke. Hah? Oh produser mau nanya. Ya. Oh iya. Gimana mau nanya apa Pak? Dia mau nanya. Tadi pembahasannya peminum, merokok itu kan sesuatu yang bisa dilihat orang kan, sesuatu yang kasat mata orang bisa tahu bahwa ini peminum atau merokok. Tapi kan ada standar-standar majelis di luar lain, di luar peminum dan perokok yang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa lihat apakah dia begitu apa enggak.
Karena misalnya cinta uang atau apa, kita kan nggak bisa lihat secara kasat mata. Apakah maksud saya itu standarnya kok kayaknya kalau yang bisa di kasat mata dilihat orang itu standarnya dinaikin. Tapi kalau yang nggak lihat ya sudah, tunggu dulu lah apakah dia seperti itu. Apakah memang seperti itukah kita melihat standar kemajelisan? Gimana tuh? Kalau Ini yang nggak standar kelihatan. yang diukur yang kelihatan sama yang nggak kelihatan ya. Kalau peminum kan mungkin kelihatan. Peminum kan keto, Perokok kelihatan. Ini standar hati kayak candu uang gitu ya, nggak kelihatan. candu uang, candu pujian. Candu pujian. Nah, Iya, kita kalau saya nanti ya teman-teman ya, setelah kita akan tetap di dalam satu keterbatasan memilih majelis itu ya. Satu. Yang kedua, kita tuh orang-orang yang sudah berdosa tuh kan defense-nya luar biasa kan. Ya, sehingga hidup saya itu selalu pakai topeng. Kalau tidak ada topeng, saya tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Wah, saya pendeta pakai topeng, rajin, pelayanan, semuanya saya lakukan ya. Mati-matian ya all out semuanya. Wah, Pak Nathanael bagus. Tapi di balik itu sebenarnya ada yang loh saya ini. Sehingga nama Tuhan yang disikirkan, nama saya yang dimuliakan. Siapa yang tahu? Nggak ada. Orang taunya, wih Nathanael pendeta hebat. Dalam hati saya, wah puji Tuhan. Gak ada yang tahu ya. Walaupun demikian, saya percaya satu saat perjalanan itu seperti yang Tuhan Yesus katakan, semua orang nanti akan melihat buahnya. iya. Nah, buah itu kan munculnya kapan itu kan, nggak tahu kan? Ya. Sekarang mungkin saya berbuah, buahnya nanti matangnya tuh nanti. Begitu matang, loh ternyata begitu. Ya, maka itu hati-hati. Jadi kalau tadi yang ditanyakan begitu, memang yang tersembunyi itu bakal nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. Tapi satu saat ya buah itu akan nampak. Buah Iya. itu akan nampak. Siapapun dia, ada gereja dirintis, bagus berkembang luar biasa. Tapi begitu buahnya keluar, loh, Iya. kok semua diambil untuk keuntungan diri sendiri gitu kan. Sekarang enggak, sekarang cinta Tuhan semuanya luar biasa, Iya. di-charge. Tapi begitu sudah dapat buahnya, nah Iya. Mungkin untuk itu saya begitu kalau untuk melihatnya. jawab Yos ya, mungkin ini kan karena measurement untuk ke elders ya. Jadi saya rasa masuk akal sih kalau measurementnya visible ya. Karena kan kalau yang hard measurement itu kan sulit sekali ya. Jadi memang itu measurement yang visible gitu. Dan kita perlu percaya juga setiap penatua yang menjabat itu dalam proses pembentukan selama masa dia menjabat itu. Aku yang percaya itu sih. Jadi jangan terlalu gila-gilaan juga ya measurementnya sampai measurement hati, ntar nggak ada yang jadi penatua soalnya. Soalnya dalam dosa itu setiap orang itu punya adiktif terhadap kenikmatan di posisi masing-masing kalau menurut aku. Ya. Gitu. Dalam keberdosaan kita ya. Gitu. Cuman yang satu kelihatan, yang satu lain nggak kelihatan gitu. Jadi ini cuma untuk measurement elders. Jadi saya rasa Firman mengasihi yang visible measurement sih. Gitu. nanti ada poin khusus ya kalau tadi di contohnya misalnya cinta uang ya, sampai kelihatan. Baru nanti ya. ada lagi. Kita bahas itu kok harusnya di episode berikutnya. Kita kan semua cinta uang semua. Mungkin Cinta dolar. saya pernah baca suatu ya, enggak tahu itu sudah lama, coba saya ingat-ingat lagi ya. Itu Billy Graham kalau tidak salah, itu pernah Seven Deadly Sin ya. Ya. Iya. Nah, itu ada istilah Seven Deadly Sin ya. Dari gereja mula-mula itu. Nah, jadi kalau yang di dalam 1 Yohanes berapa itu ada tertulis ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu ada itu istilah dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang Ya mendatangkan Paulus maut. ungkapkan itu. Iya. Iya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Jadi yang kalau kamu lakukan itu ya mendatangkan maut. Misalnya kamu mencuri ketemu ya penjara. Kamu membunuh ketemu ya di penjara. Itu secara hukum negara juga sudah ngatur itu dosa yang mendatangkan maut. Tapi ada Seven Deadly Sin itu yang kemudian menjurus kepada yang tadi invisible ya, istilah visible dan visible, ya. dan invisible ya. Invisible. Invisible. Nah itu yang invisible ini yang termasuk dalam kategori Billy Graham ngomong Seven Deadly Sin itu. Jadi ada dosa iri hati, dosa
cemburu, dosa Malas juga, serakah. ya. Ini memang ya seperti dikatakan Onil tadi tidak bisa diukur. Bagaimana kita ngukur orang ini serakah apa enggak? Tapi ya mungkin Pak Nathan tadi akhirnya ketahuan nanti dari buahnya. Setelah berjalan berapa tahun, oh kelihatan buahnya. Itu saya kok tiba-tiba ingat akan itu. Seven Deadly Sin-nya Billy Graham. Ya. Jangan lupa bahwa kita itu adalah terus berbuah kan. Kita berbuah. Seven Deadly Sin itu sebetulnya apa ya? Itu Pak satu menarik juga sih. Saya juga pernah pelajarin ya. Jadi sombong itu salah satu pride ya, sombong. Itu sebetulnya bukan langsung kalau kamu sombong tuh kamu nggak masuk surga gitu. Enggak gitu sebetulnya. Waktu kenapa dibilang Seven Deadly Sin kalau setiap hal yang 7 itu ada dalam kadar sangat besar dalam diri kita. Itu ada ketiadaan Roh Kudus. Jadi contoh keserakahan, uang gitu ya. Ada kerakusan kan makanan. Yes. Pride itu kesombongan, envy. Nah, ini kalau dalam kadar kecil kita tuh masih dalam orang yang berproses dalam Roh Kudus gitu. Tapi begitu envy-nya benar-benar mentok gitu, pride-nya benar-benar mentok sampai nggak bisa dibilangin, sangat bebal, itu kan ada indikasi ketiadaan Roh Kudus gitu. Jadi nggak langsung dibilang bahwa kalau ada pride nggak masuk surga gitu ya kan nggak bisa, kita juga sekarang posisinya ada pride-nya juga ya. Jadi itu kadang-kadang ada unsur kadarnya Pak itu. Ya, jadi saya jadi ingat lagi Pak Yakub Susabda. Nah itu kan sering kali khotbah doh. Bagaimana kamu memasukkan firman itu dicantolkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi kalau kamu sebagai seorang Kristen, ya firman yang kamu baca itu kamu kaitkan dengan dirimu sehingga progresnya itu yang seperti dikatakan Pendeta Lukman Halim itu pertumbuhan imannya itu uptrend. Jadi naik gunung lembah. Tapi kalau dilihat dari titik A sampai titik B-nya itu ditarik garis naik terus ya. Jadi kita ini menilai yang bisa measure ya diri kita sendiri. Seven Deadly Sin tadi itu apakah dulu saya serakah, saya kelihatan ini serakah. Apakah sekarang ini sudah dengan firman, lalu kita baca saat teduh dan sebagainya, kemudian firman itu yang istilahnya Pak Yakub Susabda itu dicantolkan di dalam diri kita sehingga iman kita ini bertumbuh dari pendengaran firman. Itu include loh, misalnya doa kita tidak dijawab, itu include. Meskipun kita sudah nyantolkan itu, akhirnya kita ngerti. Meskipun doa kita dijawab, kita tetap bisa mengatakan Tuhan itu baik. Kita melihat contoh-contoh banyak loh. Misalnya penatua XYZ, saya tidak sebutkan namanya, akhir hidupnya itu kasihan loh. Sampai kemudian dia agak terbuang dari keluarganya. Tapi dia tetap sharing, aku itu cinta Tuhan. Sampai kita ini, waktu dia mati itu, akhirnya kita ini ngomong, waduh, sampai di akhirnya, sampai di tempat yang bahagia. Padahal kalau melihat dulu waktu masih muda itu perjuangannya seperti itu, cinta Tuhannya seperti itu, akhir hidupnya itu kok enggak layak ya orang penatua itu sampai mengalami seperti itu loh. Tapi begitu dia mati, kita ini merasa, waduh, kita melok lega gitu loh. Kita merasa ikut lega. Ada kemenangan kamu yang sudah sampai gitu loh. Sampai saya ngomong sama orang-orang, sekarang ini dia ini sudah sampai di hotel bintang 5, sudah dapat welcome drink. Kalau kita itu loh masuk ke hotel bintang 5 plus itu kita waktu kita antri mau masuk ke cari room, kan kita duduk dulu, ada anduk anget, ada minuman segar kan. Maka dia bisa menikmati itu. I see. Jadi ini kaya banget perbincangan kita ya. Jadi satu awareness juga buat kita gitu ya, untuk peka-peka juga, untuk hati-hati, dan hopefully rekan-rekan semua yang nonton, yang menyaksikan bisa membuat ini satu refleksi juga, perenungan, disantolkan, jangan lupa ya. Bukan karena saya mau jadi penatua saja, tapi saya mau jadi murid yang terus bertumbuh dan berproses. Jadi cantolin gitu ya, yang kita ngomongin dari firman Tuhan semuanya biar bisa jadi berkat. Oke, untuk section ini kita bakal selesai di sini. Jadi thank you sekali lagi buat semuanya yang sudah menonton, menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di section berikutnya di karakter-karakter lainnya yang pasti kita akan kupas lebih dalam lagi, ada banyak hal lagi. Jadi semoga Bapak Ibu semua bisa bersabar. Mungkin nextnya akan ada bintang tamu lain, kita nggak tahu, atau mungkin produser rasa ya udah tetap aja squadnya sama ya. Ternyata ya di komen aja di bawah channel kita ini. Jadi semoga bisa memberkati kita semua. Oke? Ini dari kami, dari Faithzone, dari Inlight. Thank you banyak. Mungkin saya boleh minta tolong kita tutup dalam doa kali ya, karena sudah beberapa episode ini.
Gitu ya Pak produser ya. Kita perlu tutup dalam doa gitu ya. Tadi udah kasih kode berdoa ngono. Berdoa buat yang hari ini mungkin lagi banyak kecanduan Kopi. iya banyak hal yang candu. kecanduan gitu ya. Canduan Candu kopi. nikmat. Pecandu kenikmatan dunia Iya. gitu ya. Kita doakan sama-sama supaya mereka juga berproses. Silakan. Ya. Kan yang bicara kenikmatan tadi ya. Doa juga ngoper-ngoper. Dioper-oper. Iya, Tapi silakan. memang yang bahaya ke bahwa kita doakan juga untuk siapapun anak Yes. Tuhan Iya, iya. selalu belajar untuk melepas kenikmatan Iya, yang iya. sudah mencandu, Yes. yang sudah diikat oleh iblis itu ya. Maka tuh iblis kan jadi begitu diikat kita tuh sudah nggak bisa apa-apa. Iya, iya. Pertama menarik, menyenangkan, masuk diikat udah nggak bisa lepas. Biar dia diberikan kekuatan Tuhan, Roh Kudus bekerja, yang bisa cantol tadi adalah menyantolkan. Ya. Siapa sih bisa melawan kedagingan? Nggak bisa. Iya. Hanya Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan itu yang. Iya. Ya, terus kita doakan sama-sama. Mari kita doa sama-sama ya. Saudara-saudari kita berdoa sama-sama yang di rumah ya. Tuhan terima kasih untuk pembahasan kali ini ya Tuhan, kami banyak mengerti tentang firman-Mu. Bagaimana hidup kami, kedagingan kami ini ya Tuhan begitu punya candu akan kenikmatan duniawi ya Tuhan. Yang mungkin kami kejar terus-menerus melebihi daripada kami mengejar Engkau ya Tuhan. Tuhan kami saat ini berdoa ya Tuhan, baik untuk kami di sini semua ya Tuhan, dan juga untuk para penonton yang ada di rumah, setiap orang yang menonton video ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan, Engkau bisa berkuasa untuk melepaskan kami dari setiap kecanduan kenikmatan apapun ya Tuhan. Baik itu gadget, baik itu minum-minuman, baik itu pornografi, mungkin kecanduan akan penerimaan orang dan macam-macam ya Tuhan. Banyak sekali hal yang dalam dunia ini ingin mengikat kami, tidak mau melepaskan kami Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, Tuhan kuduskan kami, urapi kami di dalam kuasa Roh-Mu supaya kami terbebas dari kecanduan kenikmatan duniawi ini ya Tuhan. Berikan kami satu celah untuk bisa menikmati kenikmatan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa merasakan kenikmatan yang lebih dalam daripada sekedar kenikmatan duniawi yang selama ini kami rasakan. Ajar kami mengejar kenikmatan yang lebih dalam dan lebih luas, yaitu di dalam hadirat-Mu dan hubungan dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi. God bless. Dah. Dadah.